Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi amadda arbaban nuha wa rosama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah la mudabbiru illa siwahu falam ya'bud illa iyyah. As-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa habibinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Syukur alhamdulillah Allah masih melimpahkan kepada kita semua ribuan limpah nikmat, rahmat, serta taufik dan hidayahnya. Yang mana syukur alhamdulillah kepada Allah, yang paling terutamanya ialah Allah masih memberikan kepada kita semua yang paling terutamanya ialah nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sebagaimana yang telah kita rasakan pada sekarang ini. Tuntutan bagi seorang hamba yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah mensyukuri atas nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Jika engkau, kata Allah, mensyukuri akan nikmatku, atas nikmatku, kata Allah, niscaya nikmat tersebut akan aku tambah. Sebaliknya, jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka saksikanlah azabku yang bersangatan pedih. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh engkau tak akan sanggup untuk menghitungnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukurilah nikmat yang telah Allah berikan. Lantas di dalam Al-Quran, Allah berfirman surah Al-Hajj ayat yang ke-77 yang berbunyi, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu. Pengertian ruku ialah kita tiru padi, semakin berisi semakin menunduk, semakin mendapatkan nikmat yang telah Allah berikan, semakin banyak rezeki yang kita peroleh, semakin banyak nikmat yang kita nikmati, semakin panjang umur yang kita rasakan. Ingat, ini semua berasalkan dari siapa? Berasalkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau datangnya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Gimana caranya? Jangan sombong. Ingat, nikmat tersebut berasal dari siapa? Wasjudu, sujudlah kamu, kata Allah. Pengertian sujud, semakin banyak nikmat yang kita peroleh dari Allah, sujudlah seraya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, serta taufik dan hidayahnya yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lupakan Allah. Wa'budu rabbakum, sembah kamulah Tuhanmu. Jika kita mendapatkan nikmat yang berlimpah ruah, mendapatkan rezeki yang barokah, jangan lupakan Allah. Dan ketika kita mendapatkan ilmu yang banyak, jangan lupakan Allah. Sesungguhnya itu semua berasalkan dari Allah. Banyak orang zaman sekarang ketika dia di bawah, dia dekat dengan Allah, tetapi ketika dia di atas, dia lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, telah banyak contoh yang diberikan contoh para nabi dan rasul kita.
Salah satunya contoh pada zaman Rasulullah SAW, yang ketika miskin dia dekat dengan Allah, ketika kaya dia lupa dengan Allah. Siapa itu? Si Sa'labah. Si Sa'labah ketika ia miskin, ia dekatnya dengan Allah luar biasa. Tetapi ketika dia kaya, dia lupa dengan Allah, dia buta karena kekayaan harta duniawinya. Dia tidak tahu sesungguhnya itu harta milik Allah yang menitipkan kepada kita. Suatu kelak nanti Allah akan cabut itu semuanya. Jangan lupakan Allah. Semakin banyak kita mendapatkan nikmat, semakin banyak kita mendapatkan rezeki, semakin banyak kita mendapatkan harta, ingat, jangan lupakan Allah. Sembah kamulah Tuhanmu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apa kata Ali bin Abi Thalib? Jika engkau bersandarkan kepada bangunan, bangunan roboh, Anda akan jatuh. Jika engkau bersandarkan kepada orang kaya jatuh miskin, Anda akan bangkrut. Jika engkau bersandarkan kepada sang pemerintah, sang jenderal, mereka pensiun, Anda akan binasa. Dalam arti rangka ialah, selalulah kaitkan diri dengan Allah. Allah hayyun la yamut. Allah hidup, tidak pernah mati. Tanamkanlah di dalam diri kita, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hanya Tuhanku yang aku maksud, hanya Tuhanku yang aku tuju, dan keriduannya lah yang aku cari. Jika kita telah mendapatkan ridho Allah, apa yang kita pinta dengan Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita semuanya. Jangan lupakan Allah. Selawat berangkaikan salam, tak lupa-lupanya dan tak bosan-bosannya, marilah kita hadiahkan buat ruh junjungan baginda alam, yakni seorang pemimpin yang sangat kita rindu-rindukan, yakni seorang pemimpin yang sangat kita cintai, yakni seorang pemimpin yang sangat kita nanti-nantikan kehadirannya di hadapan kita semua. Siapa itu? Yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berlapaskan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat selawat yang telah kita bacakan ini, kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah selawat kami ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda bahwasanya kami rindu kepada beliau. Kami rindu kepada beliau, kami cinta kepada beliau. Yang terhormat Bapak dosen Mukhtaruddin, yang mana mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan dilimpahkan Allah rezeki dan Allah berikan nikmat kesehatan kepada beliau serta bahkan kepada keluarga-keluarganya, dan mudah-mudahan beliau digolongkan kepada golongan ahli waris surga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Bakato pepatah Minang, nenek mama alim ulama, cerdik pandai serta tokoh masyarakat. Adapun pembahasan pada pagi hari yang mulia ini ialah, saya akan membahas, saya bergelar Febrianto dari MD 3C, Manajemen Dakwah 3C, NIM 0104193145, yang mana saya ingin, yaitu adalah ada tugas UTS dari Bapak dosen Mukhtaruddin MA. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah ialah, yaitu adalah suatu peristiwa yang menceritakan pada masa lampau, yang mana yang menceritakan terjadi yang pada zaman dahulu diungkapkan pada zaman sekarang, seperti pada zaman Rasulullah SAW. Seperti apa dakwah pada zaman Rasulullah dan diungkapkan pada zaman sekarang. Seperti apa yang dilakukan Rasulullah, maka diungkapkan pada zaman sekarang. Seperti apa Rasulullah SAW strategi dalam berdakwahnya. Berdakwah Rasulullah ada secara sembunyi-sembunyi, gimana dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, gimana dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Itulah gelarnya sejarah. Dan pada diri kita juga memiliki sejarah, yang mana sejarah pada diri kita menceritakan pada masa lampau, yaitu pada masa orang tua kita menceritakan gimana pengalamannya, pada buyut-buyut kita, nenek atau kita bahas gimana tentang kehidupannya, gimana tentang pengalaman yang beliau rasakan, sehingga kita ungkapkan pada diri kita. Yang baik menjadi motivasi di dalam diri kita, yang buruk menjadi iktibar, menjadi pilihan di dalam diri kita. Mau kita tiru atau tidak, itulah gunanya sejarah.
supaya kita tahu siapa keturunan-keturunan kita. Pengertian sejarah dakwah sedemikian. Itulah arti sejarah dakwah, menceritakan pada masa lampau, pada masa yang telah terdahulu. Dan yang kedua yaitu adalah tentang ruang lingkup sejarah dakwah. Pengertian ruang lingkup sejarah dakwah yaitu adalah menceritakan seperti apa berkembangnya dakwah baik pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang. Itulah pengertian ruang lingkup dakwah. Dakwah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini terjadi, sebagian pendapat mengatakan pertama kali terjadinya dakwah itu pada zaman Rasulullah. Itu menurut terminologi yang khusus. Di situ dijelaskan bahwa dakwah ini terjadinya pada zaman Rasulullah. Dan pendapat yang lain bahwa dakwah ini terjadi pada zaman ketika diangkatnya seorang nabi itu menjadi rasul. Dan pertama kali dakwah dijadikan dan pertama kali dakwah ini terjadi yaitu pada zaman Nabi Nuh. Disitulah dakwah pertama kali. Itu menurut pendapat yang kedua. Pada pendapat yang pertama, dakwah itu terjadi hanya pada zaman Rasulullah. Tetapi pendapat yang kedua menyatakan bahwa dakwah itu terjadinya ketika seorang nabi diangkat menjadi rasul. Karena seorang rasul di situ adalah untuk menyampaikan, beliau adalah seorang utusan menyampaikan apa wahyu yang telah mereka terima. Salah satunya yang pertama kali dakwah terjadi itu adalah pada zaman Nabi Nuh, yang mana ketika itu umat Nabi Nuh ingkar kepada Allah, semuanya menyembah berhala. Disitulah yang pertama kali terjadinya tsunami yang sangat besar. Disitulah terjadinya musibah yang pertama kali. Disitulah Allah karamkan pertama kali dunia. Yang beriman Allah selamatkan, yang kafir Allah tenggelamkan. Awalnya Nabi Nuh telah mengatakan, sembah kamulah Allah, jangan tinggalkan Allah yang patut disembah. Allah hayyun la yamut, Allah hidup tidak pernah mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi semua kaum Nabi Nuh melawan Nabi Nuh. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Bahkan seorang anaknya pun yang bernama Kan'an, dia rela mensikat ceritanya, dia rela mengatakan ayahnya yaitu adalah seperti orang gila. Akhirnya yang beriman Allah selamatkan, yang kafir Allah tenggelamkan. Begitulah ruang lingkup sejarah dakwah. Yang ketiga yaitu adalah yang akan dibahas. Yang ketiga menjelaskan tentang metode-metode sejarah dakwah. Metode-metode sejarah dakwah. Yang pertama adalah hikmah. Metode yang pertama secara hikmah, lemah lembut. Yang kedua muwal mau'izatil hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Terus dilingkup kepada inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah? Ajak kamulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Yang mana yang pertama, gimana cara mengajak mereka? Bil hikmah, dengan lemah lembut. Metode pertama, kita mengajak orang kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan lemah lembut. Inilah metode yang pertama dalam sejarah dakwah. Metode yang kedua, wal mau'izatil hasanah,
Ketika kita telah merangkul orang mengajak kepada kebaikan, i'til ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah yaitu adalah kebaikan, dan apa yang telah dilanggar dan apa yang telah dilarang oleh Allah yaitu adalah kemungkaran. Jadi kita menegakkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi metode pertama telah kita ajak mereka dengan hikmah lemah lembut. Ketika mereka telah mau mengikut kepada ajaran Allah dengan lemah lembut, maka kita berikan kepada mereka metode yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan memberikan ajaran yang baik-baik. Kita jelaskan, jika engkau menuju kepada jalan Allah, engkau laksanakan apa yang diperintahkan Allah, engkau lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, engkau tinggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, engkau akan mendapatkan surga. Kita jelaskan kepada mereka dengan lemah lembut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an, 1 atau 2 pilih aku atau dia, 1 atau 2 pilih surga atau neraka, 1 atau 2 pilih dosa atau pahala. Sebelum lagu itu terjadi, ternyata di dalam Al-Qur'an sudah ada. Jadi semua yang ada di dunia ini ternyata sudah tercantum di dalam Al-Quran. Seperti lagu 1 atau 2 pilih aku atau dia yang engkau suka. Ternyata di Al-Quran juga tercantum. Apa di dalam Al-Quran? 1 atau 2 pilih dosa atau pahala yang engkau suka. Yang kedua, 1 atau 2 pilih neraka atau surga yang engkau suka. Mana buktinya? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 81 dan ayat 82. Apa kata Allah? Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhum fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Apa kata Allah? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang pertama kata Allah, bahkan barang siapa yang bersenang-senang memperbuat dosa, dia senang dengan dosanya sehingga dosanya menenggelamkan dirinya, maka ketika dia nanti bersenang-senang dengan dosanya, berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, maka suatu kelak nanti kata Allah akan aku berikan kepada mereka. Siapa itu? Jahannam, yaitu adalah neraka. Jika mereka telah masuk ke dalam api neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang kata Allah yang beriman, yang melakukan amal kebajikan, amal kebaikan, amal soleh, mereka itu akan kuberikan sahabat juga kata Allah. Siapa sahabatnya? Yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka telah masuk ke dalam surganya Allah, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga terjadilah 1 atau 2 pilih dosa atau pahala, 1 atau 2 pilih surga atau neraka yang engkau suka. Pilih. Allah telah memberikan 2 jaminan, 2 pilihan di hadapan kita semua. Sehingga metode yang pertama mengajak orang dengan hikmah lemah lembut, yang kedua dengan pelajaran yang baik, yang ketiga jika mereka mendebat kita, maka debatlah dengan lemah lembut. Jika mereka melanggar yang 3 ini, metode yang 3 ini, maka turunlah firman Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Hanya Tuhanmu lah yang mengetahui mana orang-orang yang tersesat pada jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan mana orang-orang yang berada pada jalannya yang mendapatkan petunjuk. Allah semua menerangkan di dalam Al-Qur'an.
Jadi metode dakwah ada 3. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan memberikan pelajaran yang lemah lembut, yang ketiga jika mereka mendebat kita maka debatlah dengan lemah lembut. Yang keempat yaitu adalah manfaat mempelajari sejarah dakwah. Manfaat mempelajari sejarah dakwah. Jadi kita bawakan kepada diri kita. Manfaat sejarah dakwah yang kita pelajari ialah mengenal masa-masa yang telah lampau. Yang baik kita jadikan motivasi, yang baik kita ambil, kita laksanakan, baik itu dari perintah Allah. Sehingga pada zaman dahulu lihat, Rasulullah jelaskan, Rasulullah berikan contoh di hadapan kita. Orang yang dekat dengan Allah akan bahagia, orang yang cinta dengan Rasulullah akan bahagia, orang yang melanggar perintah Allah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang selalu dekat dengan Allah yaitu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka hidupnya bahagia. Sebaliknya, orang yang ingkar kepada perintah Allah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan Abdullah bin Ubay bin Salul dan si Sa'labah dan Musailamah al-Kazzab, itu orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Gimana akhir riwayat mereka? Akhir riwayat mereka Allah sengsarakan mereka. Jadi itulah berkat sejarah dakwah menjadi motivasi kepada kita semua. Yang mana Rasulullah telah mengangkat minaz zulumati ilan nur, dari lembah yang penuh dengan kegelapan diangkat oleh Rasulullah kepada lembah yang penuh dengan terang benderang, sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Dari alam jahiliyah diangkat Rasulullah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sejarah dakwah, dan kita bawakan kepada diri kita. Kalau sejarah dakwah kita bawakan kepada diri kita, kita bisa dapat mengenal para nasab-nasab kita. Siapa atuk kita, siapa pertama ayah kita, ayahnya ayah kita, ayahnya dari ayah kita ketahui semua sampai ke buyut-buyut kita. Siapakah garis keturunan kita? Nah, itulah manfaat sejarah dakwah, dan kita bisa tahu seperti apa perbuatan-perbuatan kakek kita, atuk kita dan yang lain-lainnya. Itulah manfaat sejarah dakwah. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan. Yang terakhir yaitu adalah firman Allah. Tadi di UTS sebutkan satu ayat tentang dakwah, sejarah dakwah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Mohon maaf kepada Bapak dosen tadi terputus. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fussilat ayat yang ke-33. Apa kata Allah yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan orang-orang yang baik perkataannya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah. Mengapa sedemikian Allah jelaskan di dalam Al-Quran? Karena banyak orang yang bisa berbicara tetapi dia banyak tidak melaksanakan apa yang telah ia katakan. Sehingga orang-orang tersebut yang baik perkataannya wa amila sholihan, dan memperbuat amal-amal kebajikan, amal-amal yang baik, wa qala innani, sehingga ia berkata sesungguhnya aku minal muslimin, dari orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah. Karena banyak orang yang pandai berbicara tetapi tidak ia laksanakan apa yang telah ia bicarakan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa yang engkau katakan tidak engkau perbuat? Jadi semua apa yang kita laksanakan, apa yang telah kita katakan itu akan dipinta
pertanggungjawaban suatu kelak nanti di hadapan Sang Rabbul Jalil. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.